Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi juga bagi setiap saudara-saudara yang dimanapun berada, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita tetap mengucap syukur. Karena pertolongan Tuhan, kita boleh kuat, boleh sehat, dan Dia masih memberikan waktu kepada kita untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan bagi teman-teman, walaupun melalui kanal YouTube, kita tetap mengucap syukur. Kita akan ambil saat teduh sejenak. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kebaikan dan pertolongannya, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengagungkan kemuliaan namanya, bersama-sama mengucap syukur atas kebaikannya. Hari-hari yang kita lalui, kita lewati, Dia tetap setia menolong kita, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Mari kita angkat pujian kita. Mari kita katakan, saat ini ku rindu untuk datang ke hadapan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, Menikmati bait-Mu Tuhan. menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu,
Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. katakan sekali lagi, lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari. Amin Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, Dan menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. benar ya Tuhan, benar ya Bapa. Lebih baik kami ada satu hari di pelataran Tuhan daripada kami berada di tempat lain. Kami rindu Tuhan, pagi ini kami terus mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau terus mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan atas setiap kasih karunia, anugerah yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami terus bernyanyi mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, jiwaku merindukan Engkau. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku
Pendeta Saud yang pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini, di mana Tuhan layakkan kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati ibadah ini, dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Baik, kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Nanti waktunya kami persilahkan baik Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun yang ingin membagikan kesaksian, bagaimana pengalamannya tentang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, nanti kami persilahkan. Tetapi sebelumnya kita angkat pujian Pengharapanku. Bapak Ibu, baik yang ada di rumah atau dimanapun, kami persilahkan. Silakan Pak Yopi. Bisa kedengaran? Selamat pagi. Ya, kedengaran Pak. Selamat pagi. Sebenarnya buat saya kembali karena berapa hari kemudian di depan kita ini ulang tahun Pahit, dan kalau dia hidup usianya itu 100 tahun. Nah, kita berterima kasih untuk kehadiran dia di Indonesia, dan memang kalau
anak dari kakaknya, adik dari Pahit, itu suka SMS-an sama Yani. Ada 2, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dekat dengan kami. Hampir setiap hari ada hubungan. Sehingga ini yang membuat sama keluarga itu sangat dekat gitu. Jadi kita bersyukur bagaimana Tuhan menghadirkan dia ke Indonesia dan menjadi alat Tuhan, termasuk Ibu Hit atau Gibi, panggilan kesayangan dari Pahit, karena itu panggilan akrab ya. Itu mendirikan PA. Jadi kita berterima kasih sama Tuhan. Hanya itu saja yang mau saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Yopi. Ya, kiranya apa yang sudah ditinggalkan oleh Pak Hit maupun Ibu Hit melalui pelayanan mereka boleh kita lanjutkan, dan kita boleh meneladani kesetiaan mereka sampai akhir hidupnya. Mereka tetap setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Pak Yopi untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau berbagi kesaksian? Ya, baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita dan kita angkat pujian kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita nyanyikan Bapak Ibu sekali lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu
menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Kami persilakan untuk hambanya. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Hidup kami Tuhan adalah keajaiban, karena kalau kami memikirkan, mengevaluasi diri sendiri, bahwa pekerjaan Tuhanlah yang membuat kami terus kuat, terus melangkah, terus bertahan, dan terus juga Engkau berikan kemenangan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik, Engkau Allah yang besar, yang melampaui dari apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan, Engkau jawab, Engkau kerjakan. Dan kami menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih karena kesetiaan-Mu. Kami saat ini di hadapan-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau sendiri terus bekerja bagi kami. Ketika firman-Mu disampaikan, Roh-Mu mengurapi. Ketika kami semua mendengar, biarlah pikiran dan hati kami sanggup menerima dan mencerna dengan baik, agar firman Tuhan bisa kami bawa pulang untuk menjadi kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemarin siang saya dihubungi oleh Pak Ale untuk menggantikan beliau menyampaikan firman, karena hari ini ada pemakaman di mana namanya saya lupa. San Diego Hills. Ya, ada saudara dari Ibu Mei yang sudah dipanggil Tuhan sehingga ada pemakaman hari ini. Maka saya yang menggantikan Pak Ale. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 10. Yang kita akan bacakan bagian itu. Tapi yang akan kita bahas sampai pasal yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 10. Sudah dapat? Judul perikopnya Saul diurapi menjadi raja. Saya akan membacakan. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Jeror bin Bekorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu.
Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, "Mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Jawab Saul kepada bujangnya itu, "Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" Jawab bujang itu kepada Saul, "Masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, 'Mari kita pergi kepada pelihat,' sebab nabi yang sekarang ini disebut dahulu pelihat." Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, "Pikiranmu itu baik, mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara sekalian, paling tidak ada 4 cara Tuhan untuk memberitahukan maksudnya atau memimpin seseorang. Pertama, itu lewat Alkitab. Jadi kalau kita tekun membaca Alkitab, kita mempelajarinya dengan baik, itu adalah cara Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal apa yang kita butuhkan, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Jadi Alkitab itu nomor 1, tidak bisa ada lagi di atas itu. Yang kedua itu melalui Roh Kudus. Ya, di dalam Alkitab ada contoh-contoh seperti Filipus, pamannya seperti Paulus sering kepada Filipus dikatakan pergilah ke jalan ini, atau kepada Paulus kamu jangan pergi ke sana, atau kemudian Tuhan membuka jalan pergilah ke tempat itu dan seterusnya. Nah, itu melalui Roh Kudus. Hal-hal seperti itu mungkin ada juga yang kita alami. Ya, saya sendiri juga punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu, di mana Roh Kudus itu dengan jelas saya yakin menyuruh saya untuk melakukan sesuatu dan memang itu benar-benar berhasil. Ya, salah satu contoh dulu saya pernah saksikan juga. Air di rumah kami itu mati, saya sangat bingung. Ya, sudah diperiksa listrik, diperiksa ini itu segala, kok nggak ada masalah ini. Lalu saya duduk ada kursi di halaman, saya duduk, "Tuhan, ada apa? Masalah apa ini sehingga air tidak jalan?" Langsung ada suara di dalam hati saya, "Pergilah kamu ke toren di atas." Saya naik ke toren, saya ceklekkan radar ya, radarnya langsung nyala. Ya, padahal saya sudah pusing itu cari-cari masalahnya di mana. Lalu saya berdoa sebentar, "Tuhan, ini ada masalah apa?" Tuhan bilang, "Pergi kamu ke toren ke atas." Itu Roh Kudus yang berbicara. Dan itu bukan hanya sekali ya, berkali-kali. Ya, Tuhan bekerja dengan cara seperti itu, karena di Alkitab kan nggak ada tertulis, "Kalau mati airmu pergi ke toren," kan nggak ada. Jadi Roh Kudus bicara, memberitahukan itu, karena di Alkitab nggak ada gitu. Kalau ada mungkin baca ayat itu kata Tuhan, kan bisa begitu ya. Nah, itu melalui Roh Kudus, tapi juga bisa melalui tokoh-tokoh rohani tertentu. Saya juga mengalami itu, bahwa ada dulu orang yang mengatakan kepada saya yakin kamu disuruh Tuhan melayani dia sepenuh waktu. Walaupun waktu itu saya menolak lama ya, tapi ya akhirnya betul juga. Ya, betul juga itu. Betul yang dia katakan itu. Jadi melalui tokoh rohani. Ya, ada juga teman saya yang seperti itu. Lalu ada lagi melalui keadaan atau situasi. Ada teman saya juga kuliah dulu. Saya tanya, dia orang Jawa, "Mas," ya, karena lebih tua juga, "Mas, bagaimana Mas itu cara Tuhan memanggil?" Dia jawab, "Begini Bang." Dia kalau kan begitu kan, kita Mas, dia Bang juga gitu ya.
saya dulu melamar jadi tentara katanya. Lalu gagal, saya sangat kecewa, saya marah. Karena itu saya melamar masuk sekolah teologi katanya. Sampai di situ baru saya sadar, saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Itu situasi. Sekarang dia sudah menjadi seorang doktor, bahkan sekarang menjadi dosen teologi. Jadi Tuhan bekerja lewat situasi. Atau ada juga di Alkitab memang yang lain, Tuhan menyatakan kehendaknya lewat mimpi. Nah itu yang kelima. Nah itu saya pernah alami, itu kematian bapak saya itu lewat mimpi saya tahu. Ya, saya tahu itu lewat mimpi bahwa bapak saya meninggal. Hingga ada yang telepon. Waktu itu belum HP, masih telepon juga masih jarang. Terus ada yang datang ke saya, dia bilang, ini ada telepon dari bapak kamu yang di Jakarta. Kata, oh ya saya udah tahu, bapak saya meninggalkan di kampung, saya bilang. Terus dia bilang, enggak, dengari aja dulu teleponnya. Katanya, benar bapak saya meninggal. Karena Tuhan kasih tahu lewat mimpi. Nah, tapi mimpi saya banyak sekali. Tapi tidak selalu benar juga gitu ya. Tapi ada sesuatu yang membuat saya begitu yakin bahwa mimpi ini benar. Ya, itu ya nenek saya juga dulu saya tahu. Kalau dia itu meninggal. Ya nenek saya tahu. Itu juga lewat mimpi. Jadi Tuhan itu bisa bekerja dengan berbagai macam cara, tetapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu pasti tidak benar. Nah, tidak akan benar itu kalau sudah bertentangan dengan firman. Makanya saya bilang tadi pertama itu harus firman Tuhan dulu, bukan yang lain. Nah, lalu apa yang kita baru baca tadi, kita akan melihat di mana ada satu peristiwa Tuhan bekerja lewat peristiwa atau lewat situasi, lewat keadaan. Sehingga saya memberikan tema kebetulan yang bukan kebetulan. Kebetulan yang bukan kebetulan. Kenapa saya memberikan judul itu? Karena kadang-kadang kita merasa perjalanan hidup kita itu sesuatu yang terjadi itu hanya kebetulan. Kan sering kita bilang, oh saya kebetulan bertemu dengan si Anu. Padahal belum tentu itu kebetulan. Karena ketika kita bertemu dengan si Anu, barangkali kita bercakap-cakap dan orang itu mungkin menolong kita, memberikan solusi bagi kita. Atau karena kita ketemu dengan seseorang, mereka itu ngomong-ngomong, dia berbicara, dia curhat kepada kita, sehingga dia merasa lega. Itu bukan kebetulan itu adalah kebetulan yang bukan kebetulan. Karena Tuhan bekerja di balik kebetulan-kebetulan itu. Nah ini yang akan kita melihat. Tadi kalau kita lihat, perhatikan di ayat 3a dikatakan bahwa ada ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Jadi peristiwanya itu adalah kebetulan. Peristiwa di mana ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Ini adalah peristiwa alamiah. Peristiwa yang biasa-biasa saja. Biasa orang kehilangan, namanya apalagi namanya ternak. Ternak itu kan tidak bisa diatur-atur. Kalau kita lepas ya bisa saja dia pergi ke mana-mana. Ya, jadi itu adalah peristiwa alamiah. Sehingga setelah kehilangan keledai itu, maka di ayat 3b tadi bapaknya mengatakan, ayahnya itu bilang, ayo pergilah, bawa hamba kita ini, pergilah kamu cari keledai-keledai itu. Itu yang kita lihat di ayat yang ke-3b, itu adalah reaksi yang wajar. Kalau kita kehilangan ya maka kita mencari. Dan bapaknya Saul juga begitu, dia kehilangan keledai-keledai maka dia suruh Saul untuk mencarinya. Dan bahkan tadi dikatakan ada bekal yang mereka bawa. Jadi ada persiapan yang matang untuk hal itu. Nah lalu kalau kita lihat di ayat 4, mereka itu sudah kesana kemari, bahkan dikatakan mereka itu sudah sampai melalui pegunungan Efraim, berjalan melalui tanah Salisa, tapi tidak menemuinya. Kenapa dikatakan di situ baru dikutip tidak menemuinya? Lalu titik. Setelah itu dikatakan lagi, kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Baru dibuat di situ titik koma. Baru dikatakan lagi, kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin tetapi tidak menemuinya. Berarti mereka ini sudah pergi ke tempat-tempat entah kemana saja. Sehingga ada tadi perkataan sudah pergi ke sini, tidak menemuinya. Berarti mereka berharap, ayo kita pergi ke sana, barangkali di sana. Sampai di sana nggak ada juga. Oh pergi lagi kita ke sana yuk. Pergi lagi, tidak menemui juga. Pergi lagi ke sana yuk, pergi lagi, tidak menemui juga. Jadi ini adalah semacam peristiwa yang wajar-wajar saja.
Karena kalau ada sesuatu yang hilang kadang ya memang kita cari tidak menemuinya. Tapi kadang begitu kita tidak cari muncul gitu ya. Makanya saya sekarang di rumah nggak pusing lagi. Ini palu di mana? Nggak tahu di mana ya. Sudahlah nanti juga ketemu lagi gitu, daripada cari stres saya. Ya udah pikir nanti ajalah begitu ya. Nanti juga ketemu ya. Kenyataannya ya ketemu juga gitu ya tanpa disengaja. Ya, tapi bukan itu maksud saya. Ini adalah hal-hal yang alamiah. Nah karena itu maka kita lihat kalau di ayat yang kelima di pasal 9 itu, maka mereka itu mau pulang. Ya, saya baca. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Kenapa? Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Jadi karena sudah berjalan ke sana kemari dan tadi kita sudah baca bekal mereka juga sudah habis, maka ya sudah pulang saja. Nanti orang tua saya, ayah saya menjadi khawatir. Itu semua alamiah saja itu. Alamiah. Karena Saul ya alamiah juga, dia berpikir lebih memikirkan ayahnya yang khawatir daripada keledai-keledai yang hilang itu. Karena bagaimanapun bagi ayahnya lebih penting Saul anaknya daripada seandainya pun itu mungkin ribuan keledai. Gitu ya, karena anaknya. Jadi dia khawatir ya pulang. Nah, namun lihat ayat yang ke-6. Kemudian hambanya berkata tadi di ayat yang ke-6, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jadi budaknya mengatakan tunggu dulu. Ini bagus juga yang memberikan nasihat. Kadang-kadang kita tidak peka kepada nasihat orang lain. Kamu apa? Kamu juga hanya pembantu, ya gitu ya. Kamu hanya pembantu. Ngapain? Kamu ngomong beri saran segala. Tapi perhatikan, tunggu di kota ini ada seorang abdi Allah. Itu tadi dikatakan. Lalu dia katakan segala yang dikatakannya pasti terjadi. Lalu ada lagi, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita. Ini adalah saran. Jadi kita tunggu dulu, kita temui dulu. Ada abdi Allah, ada pelihat. Dulu pelihat disebut, sekarang itu nabi. Ya, Samuel itu mulai disebut dia itu nabi. Tapi dulu baru disebut pelihat, belum nabi. Jadi di sini ada seorang abdi Allah, dia itu pelihat. Yang dia katakan itu pasti terjadi. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Karena Tuhan bekerja lewat diri dari Samuel ini. Maka dia setuju. Tapi kemudian kalau kita melihat, kita gak punya apa-apa lagi katanya. Roti kita juga sudah habis. Ya, di ayat yang ke berapa tadi itu? Ayat yang ke-7 ya. Saya coba bacakan. Tapi jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis. Dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu, apakah yang ada pada kita? Semua sudah habis. Jadi kalau kita mau menemui orang ini, dia seorang hamba Tuhan yang terhormat, ya seharusnya kita membawa sesuatu, yaitu pandangan dia. Yaitu pandangan dia. Jadi ini bukan paksaan juga ya, harus begitu, bukan juga, itu pandangan dia. Itu hal-hal yang wajar saja. Kalau kita umpamanya mau pergi minta tolong kepada seorang pejabat, ya kan sering begitu ya, minta tolong kepada seorang pejabat untuk meluluskan permintaan kita. Ya kita bawa sesuatu, itu kan wajar-wajar lah, biasa itu ya. Biasa saja itu, ini apalagi dia ini kan kepada hamba Tuhan. Maka dia berpikir harusnya kita memberikan sesuatu lah ya kepada pelihat itu, kepada nabi itu. Tapi kata hambanya itu, masih ada katanya, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Nah itu bisa kita berikan. Artinya adalah bahwa memang ada jalan, tapi semua itu adalah alamiah saja. Biasa saja itu. Tidak ada sesuatu yang mengagetkan. Itu hal-hal yang wajar yang kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang mengalir begitu saja. Mengalir begitu saja. Kita tidak melihat apapun yang bekerja di situ. Yang kita lihat adalah setiap tindakan yang kita ambil, itu adalah tindakan-tindakan yang wajar. Atau setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita melihat itu adalah peristiwa-peristiwa yang wajar-wajar saja. Alamiah saja, tanpa ada campur tangan apapun di dalam itu.
Itu hal-hal yang wajar. Itulah perjalanan kehidupan, dan ini yang kita lihat yang terjadi dengan Saul. Nah, lalu di ayat yang ke-10, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Ya, dia cukup responsif dengan saran ini. Dia betul-betul mau mendengar apa yang dikatakan oleh hambanya ini. Seperti tadi saya sudah katakan di depan, sering sekali kita susah menerima pandangan atau pendapat dari orang yang kita anggap di bawah kita. Apalagi kalau di sini tadi dikatakan dia itu seorang hamba, seorang budak yang tidak punya hak sebetulnya, tetapi itu pun masih mau didengarkan. Ya, jadi dari sudut itu saya kira cukup bijak juga ini Saul. Jadi dia katakan tadi, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Itu ayat yang ke-10. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat tadi, saya sudah katakan ini semua adalah peristiwa alamiah. Ya, biasa-biasa saja. Sama seperti kita, alamiah. Kalau kita makan, pergi dulu ke pasar, beli sayur, ikan, ya beli sembako, itu alamiah saja. Lalu kita masak, lalu makan, itu alamiah saja. Sering kita tidak memikirkan bahwa ada peristiwa yang super alamiah di balik itu semua. Nah, sekarang kita masuk kepada peristiwa antara yang alamiah dan yang supra alamiah. Di antaranya. Jadi ada satu peralihan yang kita akan lihat dari yang kelihatannya alamiah, tetapi itu masuk kepada super alamiah. Kenapa saya katakan super? Karena itu melebihi atau di atas dari segala yang alamiah. Jadi ada suatu peralihan situasi. Kita akan melihat di mana dalam peralihan situasi itu kuasa ilahi atau kuasa Allah itu bekerja. Itu di ayat 9 sampai yang ke-13. Saya baca ayat yang ke-11. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Pelihat ada di sini?" Ini masih alamiah kelihatannya. Karena tadi sudah sepakat untuk menemui pelihat, yaitu Samuel itu, maka mereka bertanya kepada gadis-gadis dalam perjalanan, "Apakah kamu melihat? Apakah ada di sini pelihat itu?" Ya, dan dia mengatakan dia ada. Mereka jalan, mereka bertanya, itu alamiah. Lihat, kemudian ayat 9, bagian ayat 12 sampai dengan 13. Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, "Ya ada, baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang, ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini." Perhatikan itu, ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Lalu kita akan melihat untuk apa ada perjamuan korban itu. Disitulah nanti kita melihat ada peristiwa supra alamiah. Saya lanjutkan baca 13. "Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang sebab kamu akan menjumpainya dengan segera." Peristiwa peralihan antara alamiah kepada supra atau super alamiah. Bagian yang berikutnya adalah peristiwa super alamiah. Ya, super alamiah. Tadi itu peralihan, sekarang sudah menjadi bukan lagi alamiah, bukan lagi natural, tetapi ada pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Walaupun sebetulnya sebelumnya Tuhan itu terus bekerja. Mari kita melihat pasal yang ke-9 ayat 14. "Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit," perhatikan itu, "berpapasan dengan mereka." Jadi ini tidak ada unsur kesengajaan di situ, hanya berpapasan. Tetapi apa yang terjadi? Tadi kita sudah katakan
bahwa di atas tadi sudah disebut akan ada perjamuan korban, dan undangan baru bisa makan kalau Samuel itu memberkati korban. Dia datang, dia berkati korban, baru orang banyak itu baru bisa makan. Jadi ada perjamuan korban. Ternyata yang ditunggu di perjamuan korban itu adalah Saul. Yang ditunggu itu Saul. Perjamuan korban itu diadakan adalah karena Saul. Tetapi Saul tidak tahu. Bahkan Samuel juga tidak tahu. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok, kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Sudah? Bisa melihat itu ya? Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dari tangan orang, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Perhatikan baik-baik bagian ayat itu. Sehari sebelumnya, Tuhan sudah berkata kepada Samuel, bahwa besok pada jam ini akan aku mengutus seorang kepadamu, urapilah dia menjadi raja, orang itu dari tanah Benyamin. Sudah melihat di sini kuasa Tuhan bekerja? Kalau kita tadi lihat di awal, kehilangan keledai itu adalah peristiwa biasa, alamiah saja. Tetapi ternyata Tuhan mengatakan, aku mengutus kepadamu seorang dari tanah Benyamin. Jadi dia mengutus Saul itu datang lewat cara kehilangan keledai yang kita anggap itu adalah alamiah. Ya, dia yang ke-15 tadi saya bacakan ulang. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Perhatikan ini ayat 16. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan seterusnya. Besok, kira-kira jam ini. Jamnya tepat. Harinya tepat. Tetapi semua kesannya seperti alamiah. Kesannya biasa-biasa saja. Tetapi di situ Tuhan bekerja. Jadi kalau kita melihat adalah, kita simpulkan dulu sementara sampai sejauh ini. Kis kehilangan keledai-keledainya, lalu dia menyuruh anaknya Saul untuk mencarinya. Tampaknya itu seperti peristiwa alamiah. Namun ternyata itu adalah cara Tuhan menyuruh Saul untuk datang kepada Samuel. Sekarang coba kita pikirkan dulu peristiwa alamiah apa. Yang kita rasa ternyata itu kemudian jalan Tuhan. Atau kita pikir-pikir dulu peristiwa alamiah apa yang terjadi saat ini. Apakah itu jalan Tuhan untuk memberkati kita atau menuntun kita kepada tujuan yang lebih baik, tujuan yang lebih besar daripada yang patut kita pikirkan, daripada yang kita harap-harapkan. Saya memberikan contoh lagi, diri saya sendiri. Saya lulus SMA tahun 96. Lalu saya di kampung dulu bertani dan seterusnya, saya tidak betah. Saya pergi merantau tahun, bukan 96, 86 ya. Ya 86 lulus SMA. Ya tahun 86, istri saya protes tuh. Katanya rambutnya sudah putih, masa tahun segitu lulus SMA katanya. Ya, tahun 86. Karena tidak betah, tahun 89 saya pergi dari kampung. Saya bekerja di sebuah perusahaan sebagai landscape, penata taman. Nah lalu mandor saya menipu perusahaan. Dia ambil proyek di luar, saya disuruh mengerjakan proyek itu. Ya, ada klinik, ya waktu itu ada sebuah klinik itu mau ditata, dan saya yang disuruh pergi ke sana.
dia bekerja sama dengan mandor bangunan. Ya, jadi ya di perusahaan ya kadang-kadang begitu. Ya sering saya juga dibuat begitu. Nanti disuruh kerja di sana, tapi uangnya buat dia tuh. Gaji saya dari perusahaan jalan, tapi dia juga dapat dari luar gitu ya. Nah itu trik-triknya seperti itu dulu. Jadi ketika itu yang punya klinik tanya saya, siapa yang menggambar? Saya. Siapa yang kerjakan? Saya. Udah kita aja langsung kerjasama katanya. Ya udah saya kerjasama, saya tinggalin lah bos saya kan begitu. Ya. Lalu ada orang yang berobat ke klinik itu karena kecelakaan motor. Kami berkenalan. Terus dia bilang, nanti kalau kamu sudah selesai ke rumah saya ya, kami lagi renovasi. Nanti selesai renovasi saya mau buat taman juga. Nah, saya pergi ke sana. Nah saya dilayani, saya bertobat. Saya bertobat terima Tuhan Yesus. Lalu orang itu bilang, ya setelah dia lihat itu yang saya katakan tadi, saya yakin kamu disuruh Tuhan melayani sepenuh waktu. Dia lihat itu. Ya, dan kami nego lama lah ya, 3 tahunan lah, lebih kurang. Nego. Akhirnya saya dikuliahkan sama dia. Saya akan bayar kamu sampai lunas. Berapapun biayanya. Saya sampai lulus. Betul, bukan hanya sampai lulus, anak saya lahir masih dia bantu dan seterusnya. Ya, bukan dibantu waktu melahirkan, masih ada udah lahir anak gitu dia masih ngirim uang. Ya. Itu kan tidak disengaja. Saya tidak betah di kampung, saya pergi merantau, saya bekerja di perantauan, mandor saya bermain, lalu saya permainkan lagi mandor saya kan begitu. Saya bertemu dengan orang yang sakit. Orang sakit melayani saya dan kuliahkan saya sampai lulus. Kan itu alamiah saja, tipu menipu itu alamiah. Ya dulu, ya sekarang ya tentu tidak lah. Dulu bagi saya itu kan alamiah saja. Orang dia nipu perusahaan ya saya tipu juga dia kan begitu. Akhirnya saya kuliah dan lulus. Nah saudara-saudara, itu semua alamiah. Saya tidak betah di kampung. Capek, kerja ke kebun gitu ya. Hasilnya nggak seberapa. Habis lagi terus gitu ya. Semua kelihatan alamiah. Tetapi Tuhan bekerja dan betul ya saya akhirnya melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah tadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka saya bilang coba renungkan dulu apa yang kita rasa alamiah, tetapi sebetulnya Tuhan itu sedang mengatur langkah-langkah itu sampai kepada satu tujuan yang besar yang Tuhan inginkan bagi kita. Sama seperti Saul tadi, dia kehilangan keledai, dia mencari ke sana kemari tidak ketemu-ketemu, karena tidak ketemu-ketemu bekal sudah habis mau pulang, tapi masih ada saran, ayo kita pergi kepada pelihat itu, dia ikuti itu. Ternyata dia sudah ditunggu di sana untuk diurapi menjadi raja. Jadi ada baiknya kita kalaupun kadang sulit, nggak usah mengeluh dulu. Kita belum tahu nih Tuhan mau kerjakan apa. Tuhan mau lakukan apa lewat semua ini. Ini kok sepertinya biasa saja, alamiah saja. Atau kadang kita berpikir hidup saya kok datar-datar saja. Tidak ada sesuatu yang menggembirakan. Tidak ada sesuatu yang menghebohkan. Tidak ada sesuatu yang dapat saya banggakan. Tapi mana tahu Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar lewat yang kita anggap alamiah. Karena bagi kita sebagai orang yang percaya sebetulnya tidak ada sesuatu yang alamiah. Semua itu rohaniah. Karena di dalam setiap aspek hidup kita itu bagaimanapun Tuhan itu akan terus bekerja untuk mengarahkan kita, bahkan ketika kita berdosa sekalipun, dia akan tetap bekerja untuk mengarahkan kita. Ketika kita setia dan terus setia kepada Tuhan, dia akan tetap mengarahkan kita. Jadi jangan berpikir kalau berdosa masih mengarahkan kita, ya tetap. Itulah maka Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Ya kan? Kalau ada domba yang hilang katanya, 99 itu saya tinggalkan, cari yang satu itu. Dia tetap mengarahkan kita. Itulah gembala yang baik. Jadi dia akan tetap memimpin hidup kita walaupun kita tidak menyadarinya, sama seperti Saul. Dia tidak menyadari itu. Nah saudara, jadi tidak ada yang alamiah bagi kita. Karena itu patut kita bersyukur terus-menerus kepada Tuhan. Bahwa sebetulnya Tuhan itu sedang bekerja terus-menerus bekerja dalam hidup kita. Melalui peristiwa-peristiwa yang kita anggap alamiah itu. Ternyata di balik itu dia bekerja. Di balik itu dia terus menyatakan kuasanya.
menyatakan penyertaannya, perlindungannya. Dan itu kita sadari kemudian hari, bukan pada waktu itu. Karena pada waktu itu sering kita tidak sadari itu. Kita sadar setelah jauh-jauh hari kita melewati. Oh ya, ternyata dulu Tuhan bekerja dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah melihat besok kira-kira pada jam ini. Maka kita melihat besoknya apa yang terjadi. Ayat yang ke-17 sampai 20, tapi saya akan lebih banyak berbicara di ayat yang ke-17. Ketika Samuel melihat Saul, ini baru melihat ya, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Inilah orang yang kukatakan kepadamu, besok ada dari suku Benyamin datang kira-kira jam segini. Urapilah dia menjadi raja. Dan begitu Saul melihat orang yang sedang mencari-cari keledai ini, yang sedang mencari Samuel untuk bertanya di mana keledai itu berada, maka Tuhan bilang, bukan soal keledainya dulu, tetapi Tuhan bilang, inilah orang yang kusebutkan kepadamu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Ayat 18. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di manakah rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendoloi aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku akan membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Ayat 20. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya, sampai sekarang jangan engkau khawatir, sebab telah ditemukan. Tetapi siapakah, perhatikan ini, tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Jadi dia bilang, Tuhan bilang, ini orangnya. Lalu dia bilang kepada Saul, kita harus makan, kita akan makan bersama. Keledai-keledaimu itu sudah ditemukan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan Saul yang menemukan keledai. Dia yang mencari, bukan dia yang menemukan. Tetapi yang dia temukan sekarang Samuel. Dan Samuel itu juga menemukan Saul karena ada perintah Tuhan untuk mengurapi orang ini menjadi raja. Ya, keledainya enggak dia temukan tuh. Orang lain yang menemukan. Coba bagaimana Tuhan memimpin dia sampai ke situ? Melalui kehilangan keledai. Kalau tadi keledainya dia temukan juga, ya wajar kan? Bagus ya. Ini enggak juga. Jadi kayak Tuhan kayak bercanda gitu ya. Udah keledainya udah ada ditemukan di sana, kamu sini di sini. Diurapi kamu jadi raja gitu. Bukan dia yang nemukan. Padahal tujuannya tadi mencari keledai. Lalu tadi dikatakan di ayat yang ke-20 itu, engkaulah yang memiliki segala yang diingini. Yang dimaksud adalah ingin mengangkat seorang raja. Lalu di ayat 16 tadi sudah dibacakan, mengurapi dia menjadi raja. Dan ayat 17, orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Ayat yang ke-20b, bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tapi dia ragu. Dia ragu. Coba lihat ayat yang ke-21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Dia sendiri merasa dia tidak layak. Saya ini kan sukunya kecil. Dari kaumku, aku ini adalah orang hina. Bagaimana mungkin? Gitu ya. Kita juga berpikir kadang begitu ya. Gimana bisa Tuhan saya jadi orang besar gitu, atau anak saya jadi orang besar. Saya ini miskin, gak punya apa-apa. Makan aja sehari-hari sulit.
Makan telur sekali seminggu sudah puji Tuhan, haleluya, gitu ya. Seringnya Tuhan dengan garam ikan asin, gitu. Mana bisa saya jadi apa-apa? Kan itu pandangan dari Saul. Saya ini orang kecil. Tetapi Tuhan bekerja di balik itu semua. Jadi anak-anak kami ini semua, jangan cemas lah. Ikut Tuhan dengan serius. Orang kecil bisa jadi orang besar. Yang tidak dianggap, yang hina, yang rendah bisa diangkat Tuhan menjadi orang hebat. Menjadi orang besar. Jangan berpikir orang tua saya tidak punya apa-apa. Kami orang miskin, orang sederhana. Bukan itu yang menjadi ukuran di hadapan Tuhan. Bukan. Apalagi kalau kita lihat Saul. Dia bukan orang yang hebat. Dia bukan tentara, bukan siapa-siapa. Dia hanya disuruh untuk mencari keledai walaupun dia orang kaya. Tetapi Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Siapa di antara kita yang sering berpikir saya tidak bisa jadi apa-apa karena orang tua saya tidak mampu? Siapa? Siapa yang sering berpikir anak saya ini tidak akan bisa jadi apa-apa karena kami tidak mampu? Siapa di antara kita berpikir seperti itu? Ada? Adakah? Tuhan tidak pernah bergantung kepada siapapun. Dia tidak pernah bergantung kepada kekayaan. Dia tidak pernah bergantung kepada jabatan. Dia tidak pernah bergantung kepada koneksi. Dia tidak pernah bergantung kepada kehebatan. Tidak. Kalau dia berkehendak, maka yang miskin, yang rendah, yang sederhana, yang hina, yang tidak dianggap, itu bisa diangkat oleh Tuhan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tanamkan kepada anak-anaknya. Tuhan bisa mengangkat engkau walaupun orang tuamu tidak mampu. Tanamkan itu. Tetapi yang terlebih dahulu yang harus ditanamkan itu apa? Iman. Iman. Tanamkan itu. Jangan membuat hati anak-anak kita menjadi kecil, ciut. Nah, kita nggak punya apa-apa. Karena itu ya sudahlah, terima nasibmu ya. Jangan seperti itu. Kita punya Tuhan yang besar. Nah, kita tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita setia ikut Tuhan, kita berdoa, berharap dengan sungguh-sungguh, Tuhan angkat-angkat kita. Kan begitu? Amin, bapak-bapak. Ibu-ibu. Amin. Amin lah. Diaminkan itu. Kita lihat ini contohnya Saul. Dia sendiri merasa tidak layak. Dia sendiri merasa tidak mampu, tidak sanggup, tidak memiliki kapasitas untuk menjadi seorang raja. Tetapi bukankah Tuhan yang pilih? Bukankah Tuhan yang suruh kepada Samuel, besok aku akan mengutus orang kepadamu. Urapilah dia menjadi raja. Tapi dia tadi tetap meragukan itu. Karena kalau kita membaca di ayat 1 sampai 2, bahwa dikatakan dia itu orang yang berada di ayat 9, ayat 1 bagian akhir pasal 9. Kalau kita melihat di pasal yang kedua, seorang muda yang elok rupanya, tidak seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dan bahkan dia tinggi, karena lebih tinggi sebahu, dari bahu ke atas. Dia berada, tetapi ada masalahnya sedikit. Masalahnya apa itu? Masalah nilai diri. Sebetulnya dia kaya, dia gagah, dia tampan. Tetapi masalahnya kurang percaya diri. Nanti kita lihat. Kalau saya mengamati Saul ini orangnya kurang percaya diri. Ya, saya baca terus ke depan itu, dia kurang percaya diri. Itulah yang membuat dia kemudian gagal. Karena kurang percaya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua potensi itu sebetulnya ada, tetapi dia sendiri tidak melihat dirinya bisa berbuat apa-apa. Tidak tahu, kadang-kadang kita menanamkan kepada anak kita hal-hal yang membuat mereka menjadi lemah, membuat mereka menjadi tidak lagi merasa mampu, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak merasa sanggup melakukan ini dan itu. Itu sering sebetulnya karena orang tua yang menanamkan itu. Mungkin dia tidak sadari, dia sudah menanamkan itu. Saya sekali waktu kagum dengan teman saya. Anaknya masih kecil. Waktu itu 2 tahunan kalau saya tidak salah. Jadi dia naik-naik pagar
bukan naik sekali, ada pagar, ada besi-besi begini, dia naik. Saya larang. Ibunya bilang jangan larang, biarkan saja dia. Jadi melatih percaya dirinya. Ya, biarkan saja kata. Tapi kita kan sering, jangan nanti kamu kena panas sakit. Dikit-dikit gitu, kena hujan terflu. Ya anaknya lembek, dikit hujan nggak mau lagi keluar rumah, suruh beli garam, hujan katanya, padahal rintik sedikit. Kan kita harus latih mentalnya, ya. Begitu ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua ada pada Saul. Nah tapi karena dia ragu, maka Tuhan bilang apa? Melalui Samuel tadi, keledaimu itu sudah ditemukan. Ini meneguhkan ini. Meneguhkan Saul, karena Saul sendiri ragu, apakah mungkin? Tapi keledaimu itu sudah ditemukan. Perkataan itu penting, bahwa apa yang dikatakan oleh Samuel, itu adalah peristiwa yang benar. Dan dia katakan keledaimu sudah ditemukan. Itu perlu menjadi bukti bagi dia. Bahwa Tuhanlah yang berbicara, mengurapi dia, mengangkat dia untuk menjadi raja. Bahkan kalau kita melihat nanti ada tanda-tanda. Kalau kita melihat pasal 10 ayat 2 sampai dengan 13 dikatakan, nanti kamu, ya saya baca aja ya. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin, di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah ditemukan. Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Kontak batin ya. Nanti bapakku khawatir ya. Ternyata betul bapaknya khawatir. Nggak tahu nih Bu Risma kontak batin nggak dengan Leo dia. Sering ya kontak batin ya. Tapi itu perlu menegaskan kepada Saul bahwa Tuhan yang berbicara, yang mengurapiku Tuhan. Karena dia tadi meragukan itu. Dia meragukan, maka Tuhan bilang nanti kalau kamu berjalan di daerah ini kamu akan bertemu dengan 2 orang. Dia akan mengatakan ini dan itu betul. Lalu ayat yang ketiga dan 4 pasal 10. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Puji Tuhan, kan tadi sudah habis makanan. Ya, di jalan ada lagi. Nanti kamu ketemu. Mereka itu akan ketemu, dia akan memberikan kamu roti. Bisa makan. Ya. Tuhan meneguhkan ini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia teguhkan lewat tanda-tanda di depan. Karena keraguan Saul. Ayat yang ke-5 dan 6, pasal 10. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan, dan dengan gambus, rebana, seruling dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Nanti ayat 10-13 itu penggenapannya. Saya tidak usah bacakan supaya tidak terlalu panjang. Nanti dia akan ketemu juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Samuel. Bertemu dan peristiwa itu juga terjadi. Nah, lalu di ayat yang 10 ayat 9b, pasal 10 ayat 9b dikatakan begini. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Untuk apa tadi? Meneguhkan Saul. Kadang-kadang kan Tuhan juga begitu. Untuk meneguhkan keyakinan kita, kita masih memerlukan tanda ini dan itu. Sama seperti Gideon. Dia juga meminta tanda ya kepada Tuhan. Macam-macam. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus di Alkitab itu ada orang-orang yang minta tanda kepada Tuhan. Tapi ini bukan diminta. Tetapi karena Saul itu ragu, maka Tuhan memberikan tanda kepadanya. Bahwa peristiwa dia akan menjadi raja itu nyata. Maka
Kalau kita melihat pasal 10 ayat 9a, katanya demikian. Sedang ia berpaling untuk pergi. Oh, sebentar dulu. Ya. Ayat pasal 10 ayat 7 dan ayat 8. Apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Jadi sekarang kalau nanti tanda itu sudah jadi, lakukan saja. Apa yang kamu bisa lakukan? Kamu akan menjadi raja. Kan begitu? Lakukan saja. Lalu, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya. Sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Tunggu 7 hari. Tunggu, kata Tuhan. Pergi duluan. Tunggu. Jadi sudah dinyatakan dia menjadi raja, sudah diurapi, tetapi belum diangkat. Maka pasal 10 ayat yang 9a, sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Allah sudah mengubah jadi beda. Tadi dia ragu-ragu, takut, cemas bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi kemudian Allah mengubah hatinya menjadi lain, sudah berbeda sekarang. Yang mengubah hatinya itu siapa? Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan tanda-tanda dulu. Tanda-tanda itu kemudian membawa perubahan di dalam hatinya. Hatinya menjadi lain, menjadi berbeda. Tidak lagi seperti dulu. Tidak lagi dipenuhi dengan keraguan. Maka pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan 27, tapi saya baca aja ayat 24 supaya tidak terlalu panjang. Demikian firman Tuhan. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, maksudnya bangsa Israel, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu. Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa kita. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian, hidup raja. Sekarang dia sudah sah jadi raja. Sudah diterima oleh seluruh bangsa Israel. Jadi apa yang kita lihat? Saya kembali dari awal. Peristiwa-peristiwa yang kita anggap alamiah, natural. Tetapi ternyata Tuhan sedang bekerja lewat peristiwa itu. Mengantarkan Saul kepada tujuan Tuhan yang lebih besar dari apa yang dia tidak pikirkan sama sekali. Lewat kehilangan keledai-keledai betina, kemudian dia dituntun kepada Samuel. Samuel juga menuntun dia kepada Saul. Dan bahkan kemudian di perjamuan itu ada disediakan khusus makanan untuk dia. Karena dia akan diurapi menjadi raja. Dan kemudian karena dia ragu, dia tidak merasa layak untuk menjadi seorang raja. Tetapi Tuhan meneguhkan lewat tanda-tanda. Sampai kepada puncak dia kemudian diakui sebagai raja oleh seluruh bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cobalah kembali lagi kita berjalan. Belajarlah peka kepada suara Tuhan. Mungkin kita merasa semua itu hanya alamiah saja. Peristiwa biasa-biasa yang dialami oleh semua orang. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak ada itu. Tidak ada yang alamiah. Karena yang kita anggap alamiah itu, Tuhan terus bekerja melalui diri kita, bekerja di dalam diri kita, tanpa sepengetahuan kita, sama seperti Saul. Bahkan ketika dia dalam yang tampaknya sedang rugi karena kehilangan keledai-keledai. Tetapi justru yang dianggap rugi itu justru membawa keuntungan yang jauh lebih besar daripada kemungkinan kerugian yang dia dapat. Karena pada kenyataannya dia tidak rugi juga karena keledai itu sudah kembali.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah bahwa dalam hidup kita pun hal-hal seperti ini ya akan terjadi. Yang penting ayo kita bangun iman kita di dalam Tuhan. Kita percayai firman-Nya. Kita pelajari kisah-kisah orang-orang yang di mana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Seperti Saul, seperti Hana yang sudah saya pernah khotbahkan, seperti Ruth yang juga sudah saya pernah khotbahkan. Itu adalah peristiwa-peristiwa hidup yang kelihatannya biasa-biasa saja, mungkin menyakitkan, mungkin juga tidak. Tetapi di balik itu semua Tuhan ternyata terus sedang bekerja. Bahkan ketika mungkin kita sangat merasa kecewa, kenapa bisa seperti ini? Kenapa peristiwa ini yang harus saya alami? Kenapa bukan begini kejadiannya? Kenapa bukan hal ini yang harus kutempuh? Kenapa bukan seperti ini yang terjadi? Kenapa orang itu menyakiti saya? Kenapa mereka itu bukannya mendukung saya dalam situasi ini? Kenapa mereka itu bukannya membuat saya semakin kuat di dalam peristiwa ini? Kenapa justru orang-orang itu menjatuhkan saya? Kelihatannya semua biasa saja, alamiah saja. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sedang bekerja lewat peristiwa itu, mendatangkan hal-hal yang besar, sama seperti yang dialami oleh Saul. Karena itu dalam hidup kita syukuri sajalah, belajar mensyukuri, belajar melihat bahwa, belajar mempercayai bahwa Tuhan sedang bekerja lewat semua peristiwa ini, peristiwa-peristiwa yang kita lalui, untuk mengarahkan kita kepada tujuan Tuhan yang lebih besar dari apa yang mungkin kita pikirkan dan harapkan. Karena yang kita pikirkan dan harapkan belum tentu itu lebih baik daripada rancangan dan harapan kita sendiri. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa rancanganku dengan rancanganmu seperti jauhnya langit dan bumi. Jadi kita tidak bisa menyelami rancangan Tuhan. Yang bisa kita belajar berserah bahwa kita yakini Tuhan akan bekerja mendatangkan hal yang lebih besar kepada kita melalui peristiwa-peristiwa hidup kita. Termasuk anak-anak yang kecil. Jangan terlalu berkecil hati karena merasa orang tua saya tidak sanggup, orang tua saya penghasilannya kurang dan seterusnya. Orang lain sudah punya motor, saya masih jalan kaki. Orang lain sudah punya rumah besar, saya masih pindah-pindah rumah tiap bulan gitu ya. Jangan terlalu memikirkan itu. Karena Tuhan bisa bekerja. Yang penting imani, ya, teguhkan iman kita supaya kita tetap kuat meyakini bahwa Tuhan terus bekerja bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu karena lewat satu kisah Saul yang kami pelajari, bahwa Tuhan ternyata sedang bekerja lewat peristiwa-peristiwa yang kami anggap alamiah. Tetapi itu bukan alamiah, tetapi itu supra alamiah. Super alamiah. Karena Tuhan sedang bekerja lewat peristiwa-peristiwa yang kami tidak sadari itu. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu ini meneguhkan, menguatkan kami. Kiranya firman-Mu ini membuat kami semakin percaya bahwa peristiwa apapun yang sedang kami alami, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami sesuai dengan firman-Mu katakan. Karena itu teguhkan hati kami, kuatkan iman kami, supaya kami tidak bimbang, tidak goyang, walaupun banyak peristiwa yang mungkin tidak sedap, tidak enak, walaupun mungkin banyak peristiwa yang membingungkan, tetapi Tuhan sedang bekerja, sama seperti Tuhan bekerja terhadap Saul. Terima kasih Bapa, Roh-Mu bekerja dalam hati kami terus-menerus tanpa henti. Biarlah firman-Mu menjadi perenungan kami dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan perjamuan kudus. Saya Pak Saud, Singer, MC, ke depan.
undang kita semua bangkit berdiri. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tangan kita sudah ada roti dan anggur. Karena kita akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi sebelum kita memakan roti ini dan meminum anggur ini, marilah kita dulu memandang evaluasi sejenak kehidupan kita. Bahwa banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang sudah kita lakukan, dan untuk itulah Tuhan sudah rela mati disalibkan bagi kita. Bahkan Dia sudah mati bagi kita sebelum kita mengenal Dia. Maka pada waktu ini, evaluasi dulu diri saudara-saudara. Mari kita semua mengevaluasi diri kita. Dan kesadaran penuh bahwa kita manusia berdosa, yang butuh pengampunan dosa, kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita dengan tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu Ia diserahkan mengangkat roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika sejenak kami mengevaluasi diri kami, maka kami selalu mendapatkan bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna sama sekali. Ada keinginan kami untuk taat kepada Tuhan, tetapi di sisi lain ada kedagingan kami yang melawan, sehingga tidak jarang kemudian kami jatuh. Kami berdosa. Sering kami tahu bahwa kami membutuhkan Tuhan, tetapi kami sering pula malas bersekutu dengan Tuhan. Kami selalu sadar bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tapi kami juga selalu mengabaikan Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami melakukan kebenaran, itu menyenangkan hatimu. Tetapi lebih sering pula kami mendukakan rohmu karena ketidaktaatan kami. Tapi kami kembali memandang kepada salib, di mana tubuh Tuhan sudah tercabik-cabik oleh cambuk, dan tangan kakimu terpaku kepalamu di mahkota duri. Dari sana darahmu tercurah sampai engkau kemudian menyerahkan nyawamu. Dan di salib itu engkau berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kami bersyukur karena kami selalu mempunyai kepastian bahwa pengampunan dosa atas kami itu adalah suatu yang pasti, karena Tuhanlah menjaminnya melalui kematianmu, penguburanmu, dan kebangkitanmu demi kebangkitan kami juga. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih. Engkau setia, jauh melebihi diri kami. Ketika kami mendukakanmu, ketika kami mengecewakanmu, tapi Engkau tetap menyertai kami, tetap memelihara kami, tetap memberkati kami, tetap sabar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengumpulkan persembahan, tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Pendeta Nelson bagi kami. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan pagi ini Tuhan, boleh itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak takut di dalam menjalani kehidupan kami, karena kami tahu Engkau ada beserta dengan kami, dan kami tahu bahwa setiap rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau terus yang memberkati hamba-Mu Pak Nelson di dalam pelayanannya dimanapun Tuhan. Biar Engkau berkati dengan berkat kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Terlebih juga untuk kesehatannya, kami terus memohon pertolongan Tuhan. Engkau yang jagai, lindungi ya Bapa. Engkau beri kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di dalam menjalankan pelayanannya, hari-hari yang akan datang ke Kuningan, Engkau juga yang memperlengkapi, mempersiapkan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dia sungguh boleh dalam melayani Tuhan.
memperkenalkan Tuhan kepada setiap orang-orang yang belum percaya kepadamu, dan meneguhkan setiap orang-orang yang sudah percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih, berkati istri, berkati anak-anaknya di dalam perkuliahannya, Engkau juga yang menolong. Dalam pergaulan mereka masing-masing, Engkau juga yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar juga kami akan memberikan ucapan syukur kami kepadamu sebagai tanda kasih, terima kasih kami kepadamu Tuhan. Persembahan kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi yang bertugas kami silakan. Ya. Kita angkat pujian kita nomor 3. Persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk Pak Nelson buat pelayanannya, sangat memberkati, dan tentu ini juga menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan mendengarkan warta hari ini. Terima kasih juga untuk jemaat yang boleh hadir ambil bagian di dalam ibadah hari ini. Untuk yang di Zoom juga, ya, disapa ada Pak Yopi, kalau nggak salah ya, Pak Yopi, Ibu Mei dan Alek, dan juga kalau nggak salah ada Natali ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan melihat warta hari ini. Ya, persembahan yang terkumpul Minggu 26 Januari 2025. Terima kasih untuk persembahannya, ada 465.000. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Masih terbuka untuk jemaat juga yang akan memberikan persembahan lewat transfer, bisa ditransfer di nomor rekening OCBC NESP. Happy birthday. Ya, selamat ulang tahun untuk Ibu Pur. Ya, di tanggal kurang jelas 13 ya, 13 Februari Ibu Irianawati Dewi ya. Tuhan Yesus memberkati. Ini jemaat yang berulang tahun di bulan Februari. Oke, 1 hari menjelang Valentine ya, Bu. Oke, selanjutnya. Wah, selamat ulang tahun pernikahan ini ya, luar biasa. Saya ingat betul pernikahan mereka. Ya, Ibu Susan ya. 14 Februari ini pas hari Valentine ya, hari kasih saya. Belum ada, masih nggak tahu di mana ya. Tapi sudah dipersiapkan untuk jadi bagian di keluarga ya. Lausan juga untuk Bapak Milo Simangunsong dan juga Ibu Susana ya. Kiranya Tuhan yang juga terus memberkati untuk ulang tahun pernikahan. Oke. Wah, ada muncul juga ini saya di sini. Ya, kita beda tanggal ya, Ibu Susan. Ya, tanggal 22 Februari untuk ulang tahun pernikahan kami, Bapak Weli dan Ibu Ade. Di tanggal 22 gitu ya. Oke. Lanjut. Oke. Nah, ini jadwal pelayanan ibadah kita untuk minggu depan.
buat yang bertugas bisa dilihat dan selamat bertugas, selamat mempersiapkan, Tuhan yang memberkati. Oke, khotbah radio Bapak Pendeta Yopi Ratu masih kita bisa dengarkan di Radio Sevi 103,5 FM di setiap hari Minggu pukul 6 sore ya, betul? Ya, pukul 18.00. Nah, ini beberapa pokok doa kita. Kita akan terus berdoa bagi bangsa dan negara. Kita berdoa juga untuk kondisi di dalamnya ya, politik keamanan. Kita terus berdoa untuk Kota Bandung. Kita berdoa juga untuk pokok-pokok doa ini. Kita juga terus doakan untuk hamba Tuhan, khususnya di tempat ini ya, Pak Nelson masih terus menyala ya Pak dengan pelayanannya di Kuningan. Kiranya Tuhan juga yang terus mendampingi. Kita juga berdoa untuk pergumulan ya jemaat di sini, kesehatan jemaat. Tentu berbeda-beda pergumulannya, tetapi kita yakin bahwa Tuhan hadir di dalam pergumulan kita. Oke. Kita juga akan berdoa untuk kesehatan Bapak Yopi Ratu dan Ibu Yani, kiranya Tuhan terus mendampingi mereka gitu ya. Kita juga akan berdoa untuk Ibu Olsia, Pak Alek gitu ya, Michael, Pak Nelson, dan juga mungkin ada jemaat lain yang dalam kondisi yang tidak sehat gitu ya. Kadang-kadang hari ini sehat, bisa saja tiba-tiba besok nggak sehat gitu ya. Jadi sama saya juga beberapa waktu yang lalu pas libur udah direncana ini libur mau pergi mau apalah gitu ya, tiba-tiba nggak bisa bangun gitu ya. Tapi artinya ada bagian-bagian yang memang kita diizinkan untuk menjalaninya ya. Kita akan ambil bagian di dalam doa kita hari ini. Mungkin ada pokok doa lain yang perlu untuk didoakan? Adakah Bapak Ibu? Ada? Ya, kita akan sama-sama berdoa ya. Bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Luar biasa bagaimana Engkau bisa memakai setiap hari-hari di dalam perjalanan hidup kami, sesuatu yang kami anggap biasa, sesuatu yang kami anggap berjalan seperti apa adanya. Tetapi hari ini kembali kami diingatkan bahwa hal yang biasa itu bisa menjadi bagian yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk kami boleh bersabar Tuhan, melihat setiap pekerjaan Tuhan di dalam hari-hari kami. Biarkan kami juga bisa melihat hal-hal yang sederhana di dalam hidup kami sebagai bagian di mana Tuhan membuktikan kuasa, membuktikan penyertaan, membuktikan kasih, membuktikan satu kebahagiaan yang Tuhan akan berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami punya Allah yang seperti Engkau di dalam hidup kami. Saat ini juga kami membawa setiap pokok doa kami kepada Tuhan. Mari kami terus berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami terus menyerahkan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, kiranya Tuhan juga yang menolong supaya di dalam pemerintahannya dia punya anak buah, dia punya rekan kerja yang sungguh memikirkan negara dan bangsa ini. Sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan hadir di dalam pemerintahan dia. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan. Biarkan mereka boleh hadir di negara ini Tuhan, bukan hanya sebagai gereja yang mau menunjukkan berkompetisi gereja yang paling baik ataupun paling benar, paling banyak jemaatnya, tetapi biarkan gereja boleh kembali kepada visi dan misinya Tuhan, bagaimana mereka bisa hadir untuk menjadi penolong, untuk menjadi bagian yang akan membantu setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membuktikan bahwa sungguh Tuhan itu Allah yang tak terbantahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat. Apapun itu Tuhan, kami tidak tahu secara pasti. Kami punya pergumulan yang berbeda-beda. Dan ketika Tuhan mengizinkan kami, berikan kekuatan, kemampuan kepada kami Tuhan jemaat, untuk kami boleh cakap menanggungnya. Kekuatan Tuhan yang akan terus menolong kami untuk kami tidak menjadi patah di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Tetapi justru melalui pergumulan
pergumulan yang ada, kami boleh semakin dipertajam di dalam Engkau. Kami semakin dibuat tekun di dalam Tuhan, dan kami boleh semakin melihat bahwa Tuhan, Engkau nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk kami bisa melewati hari-hari kami di dalam pergumulan kami. Kami terus menyerahkan pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kiranya Tuhan hadir sehingga para hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di pedesaan ataupun di perkotaan itu menjadi hamba Tuhan yang sungguh memiliki hatinya Tuhan, sehingga mereka bisa melayani dengan tulus, dan kiranya Tuhan yang akan terus menyertai pelayanan mereka. Secara khusus kami juga terus mendukung Pak Nelson di dalam pelayanannya di Kuningan. Kami tahu Tuhan beberapa waktu ini ada kendala dengan kesehatan kaki Pak Nelson, tetapi kami bersyukur karena itu tidak mematahkan ataupun meruntuhkan semangat Pak Nelson, dan kiranya kekuatan kesehatan dari Tuhan yang terus akan merecovery Pak Nelson sehingga boleh pulih secara sempurna, dan Tuhan menyembuhkan sehingga pelayanan yang dikerjakan menjadi lebih maksimal dan optimal lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua jemaat yang boleh setia untuk terus memelihara iman di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong jemaat-jemaat yang mungkin sudah lama tidak hadir bersama dengan kami. Kami tidak tahu keberadaan mereka, tetapi kami percaya bahwa Tuhan juga hadir bagi mereka. Biarkan mereka tidak menjadi hilang, tetapi mereka, kalaupun mereka ke tempat lain, ke gereja lain, biarkan mereka juga bisa bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan atas hidup kami, dan kami terus mau menyerahkan untuk jemaat yang mungkin hari ini tidak dapat hadir. Kiranya Tuhan juga yang mendampingi mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Untuk Pak Alek dan Ibu Mei yang juga harus pelayanan hari ini, kiranya Tuhan juga yang mendampingi perjalanan mereka pulang pergi, dan mereka juga yang boleh melayani, dan semua pelayanan bisa berlangsung dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Februari ini. Ada Ibu Pur, ada ulang tahun pernikahan untuk Ibu Susana dan Pak Milo, juga untuk hambamu, dan kiranya Tuhan Engkau yang memberkati sehingga ini menjadi bagian yang kami boleh lihat bahwa Tuhan tidak berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terus menyerahkan kesehatan Pak Yopi dan Ibu, kiranya Tuhan yang terus dampingi mereka, terus berikan kekuatan kepada mereka untuk mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan baik. Terima kasih juga untuk Ibu Saud, di mana proses recovery terus berjalan, begitu juga untuk Alek, begitu juga untuk Pak Nelson. Kami serahkan semuanya kepada kasih setia Tuhan, karena kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam jaminannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sekali lagi kehidupan kami kepada Tuhan, keluarga kami masing-masing kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hadir bagi keluarga kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang menjadi harapan kami, apapun yang kami doakan, kiranya Tuhan Engkau yang hadir dan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati hari ini di dalam nama-Mu. Kami boleh berdoa, kami bersyukur. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, saya minta kita semua berdoa. Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu Saudara-saudara, doakanlah saat ini sebelum doa berkat disampaikan. Saudara-saudara sekalian, doa-doa kita sudah didengar oleh Tuhan, dan biarlah kita melihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Barangkali mungkin kita anggap semua alamiah, semua kebetulan, tetapi percayalah Tuhan akan menjawabnya
Sama seperti ketika Hana berdoa, maka datang Imam Eli, Allah Israel akan memberikan apa yang engkau minta. Mari kita imani perkataan itu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah usahamu dan pekerjaanmu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah kesehatanmu. Dan diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah pendidikanmu. Dan engkau yang belum bertemu dengan pasanganmu, diberkatilah engkau dan dipertemukanlah engkau dengan orang yang mengasihi Tuhan untuk menjadi pasanganmu. Dan biarlah berkat-berkat ini tercurah atas saudara sekalian. Berkat dari Allah Bapa dalam pemeliharaan, berkat dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, ketabahan, bimbingan dari Roh Kudus, biar itu nyata semua, hari lepas hari, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Maranatha. Amin. kasih ya Bapak atas setiap pertolongan Tuhan bagi kami. Biarlah setiap ibadah pagi ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar juga kami akan undur dari tempat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau sertai perjalanan kami Tuhan. Kau beri kekuatan, kesehatan bagi kami semua, sehingga minggu depan pun kami boleh berkumpul di tempat ini dengan kekuatan, kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu Pak Yopi, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu Bu Yani, Tuhan berkati. Sehat selalu Bu. Bapak di surga terima kasih. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan